an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bersama masih bisa melaksanakan kumpul bersama melaksanakan kajian kita ini. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah selamanya dari junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut, serta kita sebagai umatnya, semoga mendapat syafaat kelak dari beliau di akhir nanti. Untuk kajian kita kali ini akan membawakan tema perbuatan manusia. Ya. Mungkin kepada bapak-bapak, jadi setelah paparan dari Ustadz, dipersilakan untuk bertanya. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal kiram, bapak-bapak sekalian, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali berkumpul ya, walaupun kumpulnya santai tapi insyaallah ada plusnya gitu ya, ada plusnya sambil ngaji ya, yang insyaallah berpahala ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Lalu yang kedua berikutnya, seringkali manusia itu lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena tidak menyadari bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sebegitu besarnya. Ya. Kalau kita sadar kalau gaji kita itu besar, pasti rasa syukurnya itu tinggi, rasa terima kasihnya kepada yang ngasih kerjaan tinggi. Kenapa? Karena kita sadar kita dikasih gaji yang besar ya. Gitu Pak ya. Kalau gajinya kecil ya, gaji kecil aja nuntut macam-macam kan. Rasa terima kasihnya kecil juga gitu ya. Nah maka rahimakumullah, itu penting untuk merenung ya atas betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, itu penting supaya apa, rasa syukur itu muncul ya. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu itu kan saya baca tentang apa yang ada dalam diri kita ya, yaitu misalnya jantung itu rupanya sebuah kejadian luar biasa yang ada dalam tubuh kita ya. Mungkin besarannya cuma setangan ini ya, segenggaman ini ya. Tapi rupanya jantung ini yang tugasnya, fungsinya itu memompa darah ke seluruh bagian tubuh manusia ya. Rupanya rata-rata ya yang dipompa, darah yang dipompa itu sekitar 14.000 liter ya per hari. Artinya kalau 14.000 liter per hari ya itu bisa setara dengan mungkin kalau drum itu 70 drum. Itu jumlah yang cukup besar ya. Yang mungkin teknologi apapun pompa yang pernah ada di dunia nggak bisa nyaingin. Nggak bisa nyaingin. Dengan besaran cuma sekecil genggaman tangan ini ya. Itu kan luar biasa ya. Sehingga darah mengalir ke seluruh bagian tubuh manusia. Saya cek lagi itu, darah itu kan melalui pembuluh darah. Mungkin Pak Agus lebih tahu nih ya, pakar kesehatan. Nah, jadi Imam Rahimakumullah, rupanya pembuluh darah kita yang dilalui oleh darah itu sangat panjang ya.
Nah, bahkan disebutkan itu ya bisa kalau dijejerin itu ya itu sepanjang keliling bumi. Atau bahkan ada yang literatur yang lain menyebutkan itu bisa lebih ya, bahkan bisa 2 kali keliling bumi. Kita bisa bayangkan gitu ya, ada pompa yang pompa air yang panjangnya itu ya sampai mengelilingi bumi. Kok kayaknya mustahil gitu ya, susah gitu ya. Pompa kayak apa? Ya. Dan rupanya pompa itu, ya jantung itu ya selalu terus berdenyut sampai kita meninggal. Ya seumuran kita segini ya, mungkin ada yang 40 sampai 50-an ya. Berarti darah yang dipompa itu udah seberapa? Ya begitu besarnya ya, besarnya. Nah, jadi ikhwan rahimakumullah. Nah dari situ Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah berfirman kepada kita untuk melakukan perenungan itu. Ya Allah berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan apa yang ada dalam diri kalian, apakah kalian tidak perhatikan? Apakah kalian tidak renungkan bahwasanya apa yang ada dalam diri kita itu adalah sebuah keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala buat ada dalam diri kita supaya kita bisa merenung. Ya, supaya kita bisa merenung bahwa semua itu mustahil, tidak ada yang menciptakannya, mendesain seperti itu, ya, sengaja mengatur seperti itu, ya, sehingga kita benar-benar ya mengakui, benar-benar meyakini bahwa semua itu ciptaan Allah. Nah, dan dari situ juga muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau gagal jantung ya sudah meninggal kan. Ya. Jadi kenapa kok saya baca-baca itu gara-gara dia itu ada artis gagal jantung gitu ya. Artis gagal jantung. Maksudnya apa gagal jantungnya? Gagal mompa. Gagal mompa ya. Mungkin ada konsleting atau apa ya. Gagal mompa, dan mompanya luar biasa ya, sampai sebegitu banyaknya dengan pipa lah gitu ya, pembuluh darah yang begitu panjangnya. Dan itu terjadi tiap hari. Ya, kita detak terus, denyut terus, pompa terus. Ya. Karena saya berpikir kok nggak kita merasa capek ya. Ya, karena memang sarafnya beda ya, sarafnya beda. Jadi ikhwan rahimakumullah, ya itulah keajaiban yang ada dalam diri manusia. Satu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan Allah. Lalu yang kedua, iman kita tambah naik. Ya, kenapa? Karena ya itulah keajaiban yang ada dalam diri manusia. Enggak mungkin semua itu ada dengan sendirinya. Pasti by design. Ya, pasti didesain sedemikian rupa sehingga manusia bisa hidup. Manusia bisa hidup. Ya. Nah, ikhwan rahimakumullah, terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, yang saya sampaikan ke Pak Yoga ya. Itu sebenarnya karena memang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi dulu ada perdebatan sebenarnya dulu ya, tapi saya nggak terlalu masuk ke perdebatan itu. Dulu ada perdebatan begini. Sebenarnya perdebatan ini bukan di agama Islam, tapi di agama di luar Islam. Tapi ketika masuk ke Islam, jadi perdebatan umat Islam juga. Perdebatannya begini, perbuatan manusia itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Atau manusia memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan. Nah, itu perdebatannya seperti itu. Nah, masuk ke umat Islam, ya. Lalu ada ulama yang pembahasannya itu bercampur baur, ya, antara sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih pilihan kepada manusia. Nah, itu bercampur baur. Juga bercampur baur dengan qadarnya Allah. Qadarnya Allah maksud saya itu adalah, jadi Allah itu menciptakan di dunia ini hukum sebab akibat. Contoh begini. Kita mandi, lalu kita kedinginan. Pertanyaan saya, kita menggigil kan ya? Menggigil kedinginan misalnya. Menggigil kedinginan itu sudah ditetapkan oleh Allah
sebagai sesuatu yang sudah baku, bahwasanya perbuatan manusia menggigil itu ditetapkan oleh Allah, atau menggigil itu apa gitu. Nah itu yang jadi perdebatan, bercampur baur dengan perbuatan manusia. Akhirnya apa? Oh, menggigil itu nggak bisa dihindarkan oleh manusia, makanya itu adalah sebuah ketetapan dari Allah. Maka ada aliran lain yang mengatakan bahwa seluruh perbuatan manusia itu sudah ditetapkan, dipaksa manusia melakukan itu. Manusia nggak punya pilihan. Manusia itu ibarat bulu yang diterbangkan oleh angin. Ya, semua sudah ditetapkan. Bahkan nasib manusia, ya, dia masuk surga, masuk neraka sudah ditetapkan. Kalau dia berzina itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk berzina. Kalau dia taat, dia sudah ditetapkan untuk taat. Kalau dia beriman, dia sudah ditetapkan oleh Allah untuk beriman. Kalau dia kafir juga ditetapkan oleh Allah untuk dia kafir. Nah, jadi begitu. Ada aliran seperti itu, namanya aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah. Nah, masalahnya iwan rahimakumullah, ini terus berlanjut nih. Ya, berlanjutnya apa? Ini menjadi dalih akhirnya. Menjadi dalih seseorang ketika misalnya dia berbuat maksiat, dalihnya apa? Saya sudah ditetapkan untuk jadi seperti ini. Yang salah siapa? Seolah-olah dia nyalakan Allah. Saya sudah takdirkan begini. Si Adam, saya sudah ditakdirkan jadi pelacur, saya sudah ditakdirkan jadi pencuri, saya sudah, nah begitu jadinya akhirnya. Kenapa? Karena semua perbuatan manusia itu lantas disimbolkan itu adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aliran seperti ini disebut dengan istilah aliran Jabariyah. Ya. Ya, jadi ikhwan rahimakumullah, nah, walaupun akhirnya ada ulama yang di tengah-tengah, ya, tapi kita lepas dari perdebatan itu. Nah, ini kita pelajari ini supaya kita tahu cara kita bersikap menjalani kehidupan di dunia. Nah, jadi di dalam kitab Nidhamul Islam, Syekh Taqiyuddin Nabhani itu menjelaskan begini. Ini penjelasan yang menurut saya paling gamblang, enak untuk dipahami. Ya, enak untuk dipahami. Gimana penjelasan beliau? Manusia itu hidup dalam dua area. Ya, manusia itu hidup dalam dua area. Area pertama, area di mana manusia dikasih pilihan oleh Allah untuk melakukan perbuatan. Kasih pilihan. Maksudnya dia dikasih kewenangan lah. Ya. Apakah dia mau pergi ke masjid atau tidak? Apakah dia mau ke pasar atau tidak? Ya. Atau dia memilih untuk mencuri atau tidak? Dia memilih berzina atau tidak? Ya. Itu semua pilihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan manusia, ya, kewenangan atau beri manusia otoritas untuk memilih. Ya. Allah kasih manusia otoritas untuk memilih. Ya, memilih perbuatan yang akan dia kerjakan. Ya. Mau mandi enggak? Ya, gitu. Mandi ya. Nah, itu otoritasnya ada di manusia. Dia mau mandi atau tidak itu urusannya manusia. Ya, jadi ikhwan rahimakumullah, pada wilayah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, ya, untuk menyesuaikan perbuatan-perbuatan kita dengan perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa, kenapa kita harus ngaji. Nah, itu semua diperintahkan oleh Allah. Allah kasih petunjuk, Allah utus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, manusia itu bisa memilih. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa hadainahun najdain." Dan kami memberikan petunjuk dua jalan. Jalan yang baik, jalan yang buruk. Nah, manusia juga bisa ingkar kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Bisa dia mengingkari neraka, mengingkari surga, mengingkari Al-Quran, bisa nggak? Bisa. Ya. Sebagaimana halnya juga manusia bisa menerima, ya, menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia menjalankannya. Ya. Jadi ini wilayah yang pertama.
wilayah di mana manusia dikasih pilihan. Ya, dikasih pilihan, diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana perbuatan yang dia lakukan. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala lantas ya memberikan pahala dan dosa, pahala bagi yang sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Kalau dia melanggar, Allah kasih dosa. Ya, lantas nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kita di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, siapa saja yang beramal walaupun sebesar biji zarah. Siapa yang beramal itu ya manusia. Ya. Faman ya'mal, dan siapa saja ya'mal yang dia melakukan perbuatan baik walaupun sebesar biji zarah. Sebesar biji zarah itu sangat kecil lah. Mungkin bahasanya bukan sebesar ya, sekecil biji zarah. Siapapun yang melakukan amal perbuatan walaupun sekecil biji zarah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan nanti. Dan siapapun yang melakukan perbuatan walaupun sekecil biji zarah perbuatan buruk, Allah Subhanahu wa taala juga akan tampakkan. Ya. Maka gak heran ya ketika Rasulullah bersabda, "Tabassamuka fi wajhi akhihi sadaqah." Tersenyum ya, menampakkan wajah ceria kepada saudara kita, ya, kepada teman-teman kita, itu adalah sedekah. Ya. Ya kan ini banget ya. Ya mungkin kecil ya. Senyum kan nggak modal, Pak. Modal nggak? Nggak modal ya. Modal ya. Modal apa? Modal perasaan ya. Bisa aja sih ya. Soalnya yang mau disenyumin musuhnya kan gitu. Modalnya nggak kuat ya. Menyingkirkan duri di jalan ya. Imatatul ada fit thariq sedekah. Ya, menyingkirkan duri di jalan itu sedekah. Ya. Dicatat sebagai amal baik. Ya, dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena nanti itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Ya, termasuk perbuatan dolim. Ya, perbuatan dolim itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan ya dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah SAW, ya, Rasulullah menceritakan tentang seorang yang bangkrut nanti di akhirat. Orang yang muflis. Ya, bangkrut. Kenapa? Ya, kalau di hadis itu kan disebutkan nih orang banyak melakukan kezaliman ke orang lain. Ya. Akhirnya apa? Nanti disidang kan dia kan. Ternyata dia melakukan kezaliman kepada si A. Ya. Nah, si A ini nanti akan apa? Menuntut dia di akhirat. Ya, ketika menuntut di akhirat, masalahnya di akhirat itu cuma ada dua, pahala dan dosa. Ya, sehingga apa yang terjadi? Pahalanya yang diberikan kepada yang didolimi, atau apa kalau sudah nggak ada sama sekali, dosa orang yang didolimi diberikan kepada yang mendolimi tadi. Kan begitu. Kan nggak ada kalau di akhirat itu kan tuntutan terkait dengan harta. Bos masih punya harta nih kan gitu. Kamu nuntut berapa? Gua kasih nih kan gitu kan. Bahwa nggak ada, yang ada cuma pahala dan dosa saja. Ya, ya udah, akhirnya apa? Yang dituntut itu ya pahala dan dosa. Dan nanti di akhirat nggak ada kasihan, Pak. Nggak ada kasihan. Seorang istri itu nggak bakal kasihan sama suaminya. Nggak bakal, Pak. Mesti didengar sama istri. Kalau kita minta kedua boleh juga. Rekamannya kasih tahu. Kecuali nanti yang masuk surga. Nah, kalau udah masuk surga, ya kalau udah masuk surga. Tapi kalau masih dalam proses sidang, ada kasihan kalau udah proses sidang. Ya. Sebisa orang kita punya tuntutan ke orang lain, kita tuntut kan gitu. Dia orang lain dulu ngapain ke saya kan gitu, gua tuntut ya. Ya. Kan seorang istri kepada bapaknya, ya, apa pada anaknya ya, kepada suaminya, seorang anak kepada bapaknya itu bisa nuntut itu. Bapak gua dulu nggak pernah ngajarin gua sholat gitu kan, nggak pernah nyuruh. Ya. Itu dia bisa nuntut itu. Kenapa? Karena seorang bapak yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya. Seorang istri yang melalaikan kewajiban terhadap suaminya, seorang suami yang melalaikan kewajiban terhadap istrinya. Nah, itu kan dosa-dosa ke manusia semua. Nah, itu nanti saling tuntut. Saling tuntut. Ya,
Ya, tapi sampai ada yang kata Rasulullah muflis. Kalau muflis itu udah keterlaluan. Keterlaluan apa? Kenapa? Karena tadi ya, yang didolimi sangat banyak ya. Sehingga ketika yang didolimi itu sangat banyak ya, akhirnya apa? Yang didolimi tadi minta nanti di akhirat. Yang diminta apa? Pahalanya. Kalau pahalanya dah habis, dosa dia yang diberikan kepadanya. Nah, itu maka sampai dia bangkrut. Nah, Imam rahimakumullah, nanti ada pengadilan ya, pengadilan terhadap perbuatan manusia selama di dunia. Nah, makanya sederhananya gimana? Ya udah, kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan kita menjauhi larangan yang Allah larang. Ya. Nah, Imam rahimakumullah, itu kaidah yang pertama ketika kita mau melakukan perbuatan. Kaidah kedua ketika kita melakukan perbuatan, ini sebenarnya penjelasan yang setelahnya, tapi nggak apa-apa, saya ajukan aja, majukan penjelasannya. Gini, ada orang yang menganggap bahwasanya semua sudah ditakdirkan sehingga manusia itu nggak perlu beraktivitas lagi. Rezeki ditakdirkan ya? Oh, udah. Ya. Rezeki takdir kan, Pak? Takdir. Harus yakin kita, nggak boleh nggak yakin. Itu bisa kafir kita kalau kita meyakini bahwa rezeki itu adalah takdir, qada dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah menjadi qadanya Allah, ada beberapa kalangan dari kaum muslimin yang akhirnya apa? Dia mengatakan, ya sudahlah, dan takdir ini duduk aja di rumah. Namanya qada, keputusan. Dia pasti nanti akan datang. Ya. Secara pernyataan bahwa rezeki itu takdir, qada itu benar. Tapi ketika pernyataan itu, keyakinan itu dikaitkan dengan amal perbuatan manusia, nah itu yang keliru. Ya, ini yang keliru. Jadi ada kisahnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Di kisahnya begini, ada seorang sahabat Nabi, dia bawa onta. Ontanya nggak diikat. Nggak diikat. Ditanyalah sama Nabi. Nah, itu onta nggak diikat kenapa? Nah, saya bertawakal kepada Allah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tegur orang itu, ikil wa tawakkal. Ikatlah ontamu wa tawakkal, dan juga bertawakal. Jadi ada dua perintah di situ. Ada dua perintah yang disambung dengan wawu atof. Wawu atof itu kalau dalam bahasa Arab, wawu untuk menyambung, yang keduanya itu setara. Setara. Ya. Dan tidak berurutan. Tidak berurutan. Maksudnya berurutan itu, kalau berurutan itu ikat dulu baru bertawakal. Nah, itu berurutan tuh. Jadi kalau berurutan itu tidak menggunakan kata wa, ya, tidak menggunakan huruf wa, tapi bisa menggunakan tumma atau fa. Ya, itu berurutan. Ini enggak berurutan. Jadi perintah Rasulullah itu ikil wa tawakal. Ikat dan tawakal. Nah, ini dahsyatnya ini Pak, ajaran Islam itu jelas sekali ya. Artinya apa? Perbuatan manusia untuk mengkaitkan antara hukum sebab akibat, ya, dengan keyakinan bahwasanya ada qadanya Allah, ada ketetapan Allah, dua-duanya dijalankan secara bersamaan. Nah, itu hebatnya Islam itu di situ. Ya. Sehingga apa? Ya, sehingga apa? Orang Islam itu terus-menerus berpikir ketika dia melakukan perbuatan selain tadi sesuai dengan hukum-hukum syara, dia juga berpikir bagaimana kita kaitkan antara hukum sebab akibatnya hingga kita berhasil. Hingga kita berhasil. Coba lihat ya, Rasulullah itu ketika ditanya tentang dalam sebuah peperangan itu, tanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, kita ini di tempat ini strategi perang atau ini wahyu dari Allah? Waktu itu perang Badar ya, perang Badar. Terus Rasulullah apa? Nah, ini strategi perang aja. Lalu sahabat Nabi ini bilang apa? Kalau gitu ya Rasulullah, nah dia langsung mengusulkan strategi perang yang terbaik. Ya, strategi perang yang terbaik. Nah, ini akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Artinya apa? Ya. Kita tahu Imam rahimakumullah, kemenangan itu dari Allah. Kita tahu bahwa kemenangan itu sudah menjadi kodoknya Allah, keputusannya Allah. Kaum muslimin menang perang.
Tapi apakah Rasulullah dan para sahabatnya menghilangkan unsur perbuatan yang dikaitkan dengan hukum sebab akibat? Tidak. Itu dua hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Ya. Makanya tadi saya sampaikan pernyataan bahwa rezeki di tangan Allah itu benar, tapi itu tidak menghilangkan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Ya, jadi ada kaitannya ini dengan qadar ya. Nah, iwan rahimakumullah, maka kaum muslimin sejak zaman Nabi itu ya, mereka ini zaman orang-orang yang bekerja keras. Ya. Mereka ini yang selalu mengkaitkan akan hukum sebab akibat. Mereka latihan nggak Pak? Latihan. Mereka latihan bermain pedang. Rasulullah perintahkan anak-anak mereka itu berlatih kuda, berenang, memanah. Itu dalam rangka apa? Mengkaitkan hukum sebab dengan akibatnya. Jadi istilahnya kalau dia berlatih kuda, maka dia akan baik dalam menunggang kuda. Kalau dia berlatih memanah, dia akan baik dalam hal memanah. Nah, begitu. Jadi tidak ada ceritanya dulu umat Islam itu malas, bahkan beralasan dengan takdirnya Allah, lalu nggak mau bekerja. Lalu setelah itu dia bilang bahwasanya ya mau gimana lagi, takdir Allah sudah begini, saya sudah mentok Pak Ustaz, pokoknya takdir Allah sudah begini, mau diapa-apain juga nggak bisa, nggak bisa begitu ya. Justru para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang luar biasa ya. Nabi Muhammad mendorong mereka ya untuk melakukan hal-hal besar ya. Makanya tidak heran Rasulullah SAW itu berjaya, Rasulullah meninggal, itu kekuasaan Nabi Muhammad SAW, wilayah dakwah Nabi Muhammad itu sudah mencakup seluruh jazirah Arab dalam jangka waktu 10 tahun. 10 tahun, kalau sekarang itu 7 negara Pak. Jazirah Arab itu ada 7 negara. Ya, 10 tahun itu sudah di bawah komando Rasulullah SAW. Bisa kebayang nggak bagaimana kerja keras Nabi Muhammad dan para sahabat saat itu? Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi bicara tentang perbuatan, ya, bukan hanya sekedar sesuai dengan hukum syara, tapi harus disesuaikan juga dengan hukum sebab akibat. Kenapa? Karena hukum sebab akibat ini Allah yang membuatnya. Jadi api itu oleh Allah memang sengaja dibuat untuk membakar. Jadi itu harus yakin kita. Harus yakin itu kodarnya Allah. Jadi Allah sudah menetapkan seperti itu. Jadi kalau kita tidak mengkaitkan dengan hukum sebab akibat, seolah-olah itu kita tidak percaya bahwa Allah sudah membuat hukum sebab akibat itu untuk kita, untuk manusia. Jadi kalau kita ingin mindahin kursi, pindahin, angkat gitu. Nah, itu hukum sebab akibatnya begitu. Jadi kalau kita ingin sembuh, ya, jadi Allah kasih ya obat ya, walaupun itu adalah nanti manusia yang merancang dan lain sebagainya. Tapi memang khasiatnya memang seperti itu. Ya, khasiatnya madu itu memang seperti itu, gitu ya. Nah, ketika kita melakukan ikhtiar ya, mengkaitkan hukum sebab dengan akibatnya, ya itulah sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi bukan berarti kita lantas menyerah, ya, menyerah itu serahkan semua urusan kepada Allah. Kayak tadi yang melepas tali dari onta. Ini kan udahlah kita serahin kepada Allah lah. Kalau dia bakal lari ya sudah, bukan rezeki ya sudah. Kita lepas saja tuh onta kan gitu kan. Tidak, imakumullah. Ya, harus kita usahakan bagaimana hukum sebab akibat itu dipenuhi. Jadi kalau kita mau punya mobil, punya motor, ya dikunci. Nah, gitu ya. Jangan mentang-mentang mungkin banyak duit ya, kuncinya taruh di luar gitu ya. Kuncinya taruh di luar. Ya, dulu saya suka ini ya, lupa kadang-kadang itu motor itu kuncinya ketinggalan. Oh, itu pagi itu bisa pernah dimasukin kuncinya. Sama sekarang juga nyantel. Ya. Jadi dikunci ya, Alhamdulillah ya. Jadi maksudnya itu memang sesuai dengan hukum. Dan ini berlaku untuk semua perbuatan kita. Begitu semua. Ya. Berobat itu hukumnya sunnah, mandub. Padahal kematian di tangan Allah. Kalau logika kan gini,
Ya kalau kita mau mengkaitkan kematian dengan perbuatan manusia, itu bakal begitu nanti. Sudahlah, kematian di tangan Allah, kita nggak usah berobat. Maka salah itu. Padahal berobat itu malah hukumnya sunnah dalam Islam. Jadi kalau kita, Berobat ke dukun. Sudah muakat. ada gini, kita sakit Sunat ya. kalau itu bukan sunat. Kita sakit, kita datang ke dokter, itu dapat Sunat. pahala. Ya, itu dapat pahala. Ya, sunnah hukumnya. Artinya ikhtiar itu, ya, itu adalah perkara yang bukan berlawanan dengan takdir, bukan. Ikhtiar itu bukan sesuatu yang berlawanan dengan takdir, bukan. Jadi kalau kamu kenapa berobat, kamu nggak yakin ya sama takdir Allah? Bukan begitu, salah itu. Nah, nanti kita bicara di area yang kedua, ya. Jadi area yang pertama itu kan area perbuatan manusia. Nah, area yang kedua itu adalah area di mana ini manusia nggak punya andil sedikit pun. Jadi itu memang Allah sudah tetapkan. Ya, istilahnya musayyar. Musayyar itu apa? Musayyar itu Allah Subhanahu wa taala paksa manusia untuk menerima. Ya, kita nggak punya pilihan. Ya, kita nggak punya pilihan. Contoh kita lahir, ya, itu nggak punya pilihan. Bentuk tubuh kita, bentuk wajah kita seperti nggak punya pilihan kita. Kalau punya pilihan mungkin milih yang cantik lah atau yang ganteng kan gitu kan. Tapi kita nggak punya pilihan. Ya, kita nggak punya pilihan. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati manusia itu tidak ada pilihan. Ya. Termasuk ar-rizku, rezeki itu juga bukan pilihan. Bukan pilihan. Ya. Makanya tadi saya tegaskan ya bahwasanya masalah rezeki itu bukan pilihan manusia. Nah, cuma memang sering ada pertanyaan nanti, bagaimana hubungan antara takdir ini dengan perbuatan. Tadi sekilas sudah saya sampaikan, tapi kita fokus dulu yang di takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala atau qadanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bukan pilihan tadi. Di sana tidak ada pahala dan dosa. Orang mati itu dosa apa enggak? Enggak. Ya, orang mati ya memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya dosa apa enggak? Enggak. Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki dalam pengertian rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kena musibah, ya, kecelakaan pesawat, kecelakaan mobil, lantas meninggal, itu adalah qada dari Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwan rahimakumullah, pada hal yang qada, ya, ketetapan Allah ini, ya, itu tidak ada pahala dan dosa. Kenapa? Karena itu kalau bahasa sekarang mungkin hak prerogatifnya Allah. Allah yang menetapkan seperti itu. Ya, Allah yang menetapkan seperti itu. Nah, ikhwan rahimakumullah, di area yang kedua ini kita bisa menyikapinya. Ya, kita hanya bisa menyikapinya. Lah kalau itu menurut akal manusia itu baik, ya, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau menurut akal manusia, ya, pandangan manusia itu buruk, ya, maka kita bersabar. Ya. Karena baik buruk itu kan relatif kalau buat manusia, ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semuanya baik, tentu, ya. Mati baik apa buruk? Buat manusia buruk. Ya, sebagian manusia. Coba nggak mati-mati, penuh juga dunia. Penuh ini bumi kan gitu. Tapi ada baiknya orang mati kan gitu, ya. Bahkan mungkin ada yang bahagia dengan kematian kan gitu. Apa itu? Penggali kubur. Coba nggak ada yang mati, kan penggali kubur nggak ada project. Mungkin dia bahagia dengan itu kan gitu kan. Nah, tapi ikhwan rahimakumullah, itu semua takaran kepala manusia, ya. Baik dan buruk, kalau baik kita bersyukur, kalau buruk kita bersabar. Ya. Nah, ikhwan rahimakumullah. Nah, pertanyaan yang sering muncul itu apa kalau saya bahas seperti ini? Ya. Pertanyaan yang sering muncul itu adalah masalah rezeki, rezeki. Karena sudah saya tekankan, rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dibedakan, ya. Pertama, rezeki itu enggak melulu uang,
gak melulu uang. Jadi kesehatan itu adalah rezeki. Ya. Nah, lalu yang kedua, Imam rahimakumullah, bedakan antara rezekinya itu sendiri dengan cara memperoleh rezeki. Rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, cara memperoleh rezeki itu manusia. Manusia. Ya, memilih untuk menjadi pedagang atau memilih untuk menjadi pencopet itu pilihan manusia. Berdagang atau copetnya itu adalah pilihan manusia. Ya. Orang berdagang bisa kaya, bisa. Orang copet bisa kaya, bisa. Ya, mungkin copetnya jangan di daerah ya kering gitu ya. Daerah-daerah mungkin di bandara gitu ya. Kan orang di bandara punya bawa duit banyak kan gitu. Copet dari bank. Atau dia kepala copet gitu ya, bisa jadi Setoran. bisa kaya itu ya. Di KPK. Intinya apa? Bedakan antara bagaimana cara memperolehnya, yang itu memang masuk wilayah yang pertama, wilayah areanya manusia, dengan berapa yang akan didapatkan oleh manusia yang itu masuk di area yang kedua, yang itu memang dari Allah. Area pertama dan area kedua itu bisa saling berkesesuaian. Ya, orang kerja keras terus dapat rezeki yang banyak. Tapi tidak selalu. Orang udah kerja keras banting tulang berangkat subuh, baik lagi subuh mungkin. Tapi pas-pasan juga, ya. Atau mungkin nggak dapat sama sekali. Ya, itu berarti antara ikhtiarnya manusia tidak berkesesuaian dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, makanya tadi saya sampaikan ini dua hal yang berbeda. Nah, kalau bicara tentang bagaimana cara meraih atau menjemput rezeki, mungkin bahasanya meraih atau menjemput rezeki, itu adalah ikhtiarnya manusia. Berarti apa? Harus sesuaikan dengan hukum sebab akibat dan syariat agar sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Itu kaidahnya. Lalu yang kedua, kalau ternyata ya di area pertama ini kita sudah lakukan, lalu ternyata gagal, itu seorang muslim dia harus bersabar. Kenapa? Karena itu adalah ketetapan dari Allah. Enak nggak, Wak? Enak hidup ini, nggak stres. Ya. Ada orang sudah mati-matian, dapatnya sedikit, stres dia. Ya, kok cuma dapat segini? Tapi orang Islam nggak, sabar dia. Sabar. Terus apakah ketika dia bersabar dia berhenti? Enggak. Sabar itu tidak bermakna menyerah. Nah, kadang begitu. Sabar itu menyerah. Enggak. Sabar itu bukan menyerah. Ya. Sabar itu ada dua. Ya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu sabar yang pertama. Ya, jadi kita tetap dalam taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, sabar dalam pengertian ridho bil qada. Kita ridho atas apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kodok yang Allah tetapkan kepada kita. Kita udah berlaku sehat nih ya, olahraga dan lain, tetap sakit. Ya. Itu nggak usah salahin olahraganya, nggak usah salahin cara hidup kita yang sehat, nggak usah. Ya, kenapa? Ya karena kodoknya Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Ya kita bersabar. Ya kita bersabar. Ya jadi nggak perlu pusing kita dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kepada kita. Kenapa? Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kita nggak bisa menghindar, Pak. Kita nggak bisa menghindar dari kematian. Kita nggak bisa. Ya. Kita nggak bisa menghindar dari Nah, mungkin kalau ini mungkin agak ini ya. Rezeki. Kita nggak bisa menghindar. Kadang kita duduk-duduk bisa dapat rezeki, bisa nggak, Pak? Bisa. Kayak gini kan, duduk-duduk dapat rezeki kita. Dapat air putih, dapat apa nih? Dapat rezeki, duduk-duduk. Ada ikhtiar nggak yang kita lakukan? Tidak ada. Maksudnya ikhtiar yang terkait dengan untuk memperoleh rezeki. Makanya jangan sampai berpikir bahwasanya rezeki itu di tangan manusia. Rezeki itu di tangan Allah. Di sanalah muncul syukur dan sabar. Ya, kalau rezeki kita lancar ya kita bersyukur. Ya, nggak boleh kita sombong.
Ya, nggak boleh kita congkak dengan apa yang kita dapatkan. Karena semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau rezeki itu di tangan manusia, Pak, saya yakin semua orang ingin kaya dan semua orang akan kaya. Kenapa? Rezeki di tangan manusia. Nggak ada orang miskin repot nanti, Pak. Repot. Ya. Nggak ada yang jadi pekerja, ya. Semua kaya. Kata mereka, saya mau bayar kalian gitu. Loh, saya juga kaya, ngapain saya bekerja dengan Anda gitu ya. Karena semua kaya. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala telah mengatur ya. Rezeki itu ada yang rezekinya baik ya, ada yang rezekinya mungkin seret ya. Bagi yang rezekinya baik, dia memberikan rezekinya, sebagian dari rezekinya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi yang rezekinya kurang ya, dia bersabar karena dia yakin itu dari Allah, memang seperti itu. Dia bersabar ya, dia bersabar. Dan sabar tadi bukan hanya sekedar ridho ya dengan kodoknya Allah, tapi dia juga bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Dia tidak lantas melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah gara-gara ya kodoknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mendapatkan kodok yang mungkin yang berupa penyakit ya, mungkin berupa penyakit. Lalu dengan penyakitnya itu dia stres, tidak, tidak. Ini menarik ya, di zaman Rasulullah itu ada seorang wanita yang Ibnu Abbas itu menyebutkan bahwa wanita ini adalah wanita penghuni surga. Maksudnya wanita ini diberitakan oleh Rasulullah ini adalah wanita penghuni surga. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata begini, ada seorang wanita berkulit hitam datang kepadaku. Ya. Lalu wanita itu sampaikan kepadaku, ya Rasulullah, doakan saya agar saya sembuh dari penyakit ayan yang saya derita. Ya. Kenapa dia minta didoakan agar sembuh? Karena dia bilang begini, kalau saya kumat ya Rasulullah, aurat saya itu tersingkap. Jadi kalau dia kumat, karena ayan kan nggak sadar ya, ada yang sampai menggelupar-gelupar gitu ya. Ada tetangga saya itu penyakit ayan, jadi kalau sudah kumat, jadi kalau dia ke masjid kumat gitu ya, dia kayak nggak sadar gitu ke belakang gitu ya, kayak menari-nari nggak jelas gitu ya. Nah itu ayannya kumat. Dulu dia bilang ini ya, kena setan atau jin apa gitu ya. Dia tanya, Ustaz, minta tolong diruqyah Ustaz. Saya bilang ke beliau, udah ke dokter belum? Belum Ustaz, ke dokter dulu lah, saya bilang gitu. Memang kayak begitu ini mesti kerasukan gitu. Nggak mesti. Pasti ikut kajian saya tuh, beneran pas ikut kajian dia begini kumat ya. Kenapa nih orang saya bilang begini? Ya udah biarin, katanya dia cerita sama saya, dia memang penyakitnya begitu katanya, sering kumat-kumatan. Nah terus saya bilang ke ini aja, ke rumah sakit yang terkait dengan saraf atau apa otak ya gitu ya. Ternyata bener ya, ayan ya. Padahal dia bilang, Ustaz saya udah ke Ustaz ini diruqyah katanya. Ternyata sakitnya sakit ayam. Terus gimana Pak? Ini kasih obat. Tadinya saya kumat hampir tiap hari atau tiap minggu katanya setidaknya itu. Sekarang udah ini nih, lebih longgar katanya, sebulan sekali kumatnya. Ya udah gitu aja Pak, saya bilang gitu. Antum sih begitu aja dibilang kena kerasukan ya. Ya, jadi Alhamdulillah rahimahullah itu sebab akibat aja ya. Nah, balik lagi si wanita ini ya, penyakit ayan dia. Ya kalau kumat tadi ya, kalau laki-laki gampang kan gitu kan, nggak tersingkap auratnya. Kalau teman saya ini tadi, tetangga saya itu sampai kecemplung got gitu ya, pas kumat lagi naik motor kecemplung got gitu. Nah jadi Alhamdulillah rahimahullah, kalau dia auratnya tersingkap, maka dia minta kepada Rasulullah agar didoakan. Terus Rasulullah apa jawab? Rasulullah jawab begini, kalau kau bersabar kau akan mendapatkan surga. Ya, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, saya akan doakan. Nah, kira-kira begitu ya jawaban Rasulullah. Lalu wanita itu bilang apa? Nah, wanita itu bilang begini, ya Rasulullah, ya tidak perlu engkau doakan saya agar sembuh dari penyakitku. Karena dia memilih surga kan, ya. Jadi dia memilih, saya memilih untuk bersabar. Nah,
bersabar atas apa yang Allah berikan kepadanya. Namun doakan ya Rasulullah, kalau saya kumat, didoakan agar auratnya tidak tersingkap. Nah, jadi dia memilih untuk bersabar. Nah, kenapa? Karena dia dapat pahala dari sikap dia. Sikap apa? Sikap bersabar itu. Sikap bersabar atas apa yang menimpanya dia. Ya, jadi orang sakit dia bersabar, dia dapat pahala. Apa yang dimaksud dengan sabar itu? Ridho ya terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah, dan dia tetap dalam ketaatan kepada Allah. Kalau dia kedukun, berarti dia tidak sabar. Kenapa? Karena dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya. Kalau ke dokter boleh nggak? Boleh, karena hukumnya sunnah tadi kan. Bukan hanya boleh, berarti sunnah hukumnya. Dapat pahala dia, dapat pahala. Apakah kalau ke dokter tidak berarti tidak bersabar? Tidak. Bukan itu maksudnya. Ya. Jadi sabar itu apa? Ridho, ya, ridho pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak protes. Dia tidak lantas menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyalahkan siapapun atas apa yang dia terimanya itu. Ya. Ridho dia. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Dia bersabar atas apa yang menimpanya, dan dia tetap dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sampai, aduh saya sakit nih ya. Ya, saya protes ini. Protesnya apa? Nggak sholat ya. Nah ini haram hukumnya. Ya. Jadi kalau ya Allah, ini sudah qadha ya darimu ya Allah. Saya terima, saya ikhlas. Ya, dia berobat, dia mungkin ke dokter ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kesabaran. Jadi kesabar itu ridho terhadap qadha-nya Allah, ya. Dia lega dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia qanaah ya, dan dia juga tetap dalam ketaatan kepada Allah. Nah, walaupun dia sudah kemana-mana gitu ya, dia tetap dalam ketaatan. Mungkin ada yang bisikin tuh, udah ke ustadz ini gitu ya, padahal dukun. Dia tetap, wah jangan ya, itu mah dukun. Gimana kamu tahu? Ya gimana? Yang namanya pengobatan itu cuma dua, ya. Ya pengobatan itu ya, medis, maksudnya medis itu ya sesuai dengan hukum sebab akibatnya. Ya kalau ini obatnya ini, kalau ini obatnya itu, kan jelas kan ilmunya kan gitu. Ya atau yang kedua ya itu pengobatan yang sifatnya ya apa namanya ruqyah dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh pengobatan itu di luar ketentuan syariat seperti yang dilakukan oleh para dukun. Nah jadi rahimakumullah, jadi kesimpulannya ini ya. Nah, kesimpulannya ya. Jadi pada konteks tadi yang ini mungkin yang ditekan saya karena sering jadi polemik ya. Ya, jadi ar-rizqu itu biyadillah. Itu sudah menjadi qadha-nya Allah. Ya. Ikhtiar ya, itu adalah perbuatan manusia yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya sama-sama kita, kalau kita bisa lakukan ya kita lakukan dua-duanya. Karena kalau yang sabar ini kan bukan dilakukan sebenarnya, dilakukan dalam pengertian ada action yang enggak ya. Jadi kalau tadi hadis Rasulullah SAW, ikil wa tawakal ya, ikil mengikat onta, itu berarti ikhtiar yang harus kita lakukan, yang harus sesuai dengan hukum sebab akibat dan syariat ya, harus halal lah dan sesuai dengan hukum sebab akibat. Wa tawakkal. Ini yang wa tawakkal. Wa tawakkal ini dia yakin atas qadha-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu berarti dua-duanya tetap harus dijalankan. Bukan satunya dijalankan, satunya ditinggalkan. Kalau sudah tawakal, nggak perlu lagi ikhtiar. Nah, itu salah. Maka zaman Nabi Muhammad SAW, ketika ada orang yang dia senantiasa di masjid, ya nggak keluar dari masjid, ditanya oleh Nabi, yang nafkahin kamu siapa? Keluarga saya Rasulullah. Apa jawabannya? Keluargamu lebih baik dari kamu. Mungkin manusia berpikir, ini yang di masjid yang lebih baik nih, bukan yang malah cari nafkah, bukan malah yang jualan kan gitu kan. Tapi apa kata Nabi? Yang jualan tuh lebih baik dari kamu. Gitu kan beda kan gitu ya ininya kan. Konsepnya ya dengan tadi yang ada di masjid tadi. Dan itu juga terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ya. Jadi kan setiap masa itu kan ada yang begitu ya.
Tetap ada yang begitu. Dan alhamdulillah yang begitu itu ternyata menjadi pelajaran buat kita. Kalau kejadiannya zaman Nabi, alhamdulillah bisa jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai begitu juga kita ya. Nah, di zaman Umar bin nggak terjadi, ya. Dan dia mengatakan dia adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jawaban Umar bin Khattab lebih ini keras lagi, ya. Apa dia bilang? Allah tidak akan menurunkan hujan emas dari langit. Wah, kan beda sama jawaban Nabi ya. Kalau jawaban Nabi apa? Keluargamu lebih baik dari kamu. Kalau jawaban Umar apa? Allah tidak akan menurunkan hujan emas dari langit. Ya, itu langsung, itu the point ya. Ya, jadi rahimahumullah, itu saja ya sebagai pembuka. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya silahkan kalau ada diskusi atau tanya jawab. Ya. Saya kamu mau Pak. Mungkin saya yang salah berpikiran atau salah sunan atau salah ini ya. Saya berprinsip, ini pribadi saya ya. Gimana kalau kita mau merubah nasib kita? Kalau kita bahasanya sudah takdir bahasanya. Saya sudah ditakdirkan miskin. Gimana saya mau merubah nasib saya kalau sudah takdirkan miskin? Sampai peot pun saya usaha tetap miskin gitu loh, Ustaz. Mungkin agak ekstrim sedikit seperti ini mungkin Pak Ustaz. Saya yakin pribadi kalau kita ada usaha, takdir itu bisa berubah. Yang berubah itu dari kita sendiri, nasib kita akan berubah gitu loh. Karena Allah juga tidak mutlak, mungkin yang mutlak mati, jodoh, ya kan? Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita bahasanya kita masalah rezeki atau nasib kita seperti apa gitu kan? Itu menurut saya kita yang menentukan kita mau seperti apa gitu. Kita mau mencari atau mau diam-diam aja. Kalau kita bahasanya sudah takdir, akibatnya kalau mungkin ya di sebagian orang kalau sudah takdir dia akan pesimis. Karena kalau bahasanya salah nangkap maksudnya takdir tadi, saya sudah ditakdirkan kok hidupnya begini-begini aja, saya sudah coba. Bahasanya sudah coba kan mungkin kita nggak tahu, kurang keras, kurang ini. Karena saya yakin juga di luar agama Muslim Allah kasih juga rezeki kok, ya kan? Kasih makan kok, kasih ini kok, semua dikasih. Ya bahasanya kalau di dalam Al-Fatihah itu kan ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim kan. Nah, jadi kalau saya pribadi untuk menentukan itu kita sendiri yang menentukan. Akhirnya apa? Mungkin itu yang terjadi sebenarnya, gitu loh, Pak Ustaz. Mungkin ini dari pribadi saya doang sih, Pak Ustaz. Saya berusaha jangan kita membuat diri kita pesimis. Kita harus berusaha memotivasi kita bahwa kita bisa lebih baik, gitu loh, Pak Ustaz. Gitu. Karena kalau kita bahasanya takdir, saya sudah takdirkan miskin sampai peot pun kamu istilah kasar sampai peot nggak akan bisa kaya. Nah kalau saya bicara bantuan dari Allah, bahasanya yang sering terjadi itu keberuntungan kita, bahasanya hoki lah, hokinya dia lah, gitu. kan sering kita dengar itu hokinya dia lah. Nah itu misalnya tiba-tiba nggak tahu dari mana saya tiba-tiba menang undian, kan kita nggak tahu. Ya itu rezeki kita yang dikasih Allah secara tiba-tiba gitu loh, Pak Ustaz. Yang kita nggak tahu, tiba-tiba oh siapa yang nyangka bisa saya ketemu dengan orang yang merubah hidup saya ternyata. Saya tadinya miskin karena dekat ikut orang ini, saya jadi berubah jadi kaya. Mungkin jalannya seperti itu, harus ada usaha. Tapi kalau kita bahasanya Umar bin Khattab, sampai kiamat pun kamu berharap hujan emas dari langit juga nggak akan pernah ada kalau kamu nggak ada usaha. Gitu loh Pak Ustaz. Ya. Gitu. Ya cuman ini kita diskusi aja sih ininya Pak Ustaz. Biar jangan sampai kita pesimis bahwa takdir itu akan merubah pandangan kita gitu. Ya. Gitu Pak Ustaz. Ya. Jadi gini tadi kan udah saya sampaikan ya. Kenapa kalau di awal tuh saya sudah sampaikan
manusia itu hidup dalam dua area. Supaya kita benar-benar clear bisa membedakan dua area ini. Kalau kita bicara tentang af'al atau perbuatan manusia, maka kita di area pertama nih. Di area pertama kita harus pesimis gitu ya. Terapkan hukum sebab akibat. Kita nggak bakalan bisa punya duit kalau kita nggak bekerja gitu ya. Ini semua di level pertama ya, di area yang pertama. Hukum sebab akibat. Jadi kalau bahasa Nabi itu ikil, apa namanya, ikat. Itu bahasa yang di area pertama. Nah di area pertama ini itu gimana sih cara kita ya bisa menjadi atau menjalani kehidupan ini? Area pertama ini cuma dua ya patokannya. Apa itu? Syariat dan hukum sebab akibat. Jangan dikaitkan dengan takdir, nggak ada hubungannya dengan takdir. Jangan dikaitkan dengan takdir. Area pertama, kalau kita bicara perbuatan itu ini sesuai dengan syariat apa enggak? Yang pertama. Yang kedua, hukum sebab akibatnya seperti apa? Maka tadi ya Nabi Muhammad bilang ikil, ikat. Nabi Muhammad ikhtiar ya untuk melatih para sahabat sehingga istilahnya menang dalam pertempuran. Ya. Mereka tidak pernah berpikir begini, ya. Allah yang nentuin kemenangan. Ya, biar kita loyo-loyo kecil-kecil kayak begini nggak usah latihan nggak apa-apa. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Mereka itu betul-betul yang namanya hukum sebab akibat dijalankan. Ya, hukum sebab akibat dijalankan betul. Ketika perang Khandaq, ya perang Khandaq. Jadi kaum muslimin disekepung nih. Itu secara hitung-hitungan matematis sudah kalah. Kenapa? Kaum muslimin itu diserbu oleh pasukan multinasional waktu itu. Tapi ada Salman Al-Farisi yang ngusulin. Ya Rasulullah, orang-orang Persia itu kalau perang, ya, pada kondisi kejepit kayak gini, kasih parit pertahanan. Ya, kasih parit, mereka nggak bisa masuk. Ya udah biarin dia di luar. Kuat-kuatan aja kan. Nah, dia sama kita kan gitu, tapi dia nggak bisa menghantam kita. Nah, Rasulullah terima. Kenapa? Karena logis sesuai dengan hukum sebab akibat. Mereka nggak bisa masuk. Ya. Nah, Rasulullah tidak pernah mengatakan begini, wahai Salman Al-Farisi, ini sudah takdir Allah kita menang. Nggak ada kayak begitu Pak. Artinya apa? Jangan kaitkan area yang pertama ini dengan area yang kedua. Nggak ada hubungannya. Jangan kita mengatakan rezeki kita ini sudah segini-gini aja. Nggak. Itu takdirnya Allah. Maksudnya takdirnya Allah itu apa? Itu pengetahuan Allah. Kita itu tidak akan pernah tahu rezeki kita seperti apa, seberapa besar sebelum kejadian. Nah, af'al, perbuatan kan sebelum kejadian. Bagaimana kita mengkaitkan sesuatu yang belum kita ketahui, yang itu menjadi rahasia Allah dengan perbuatan kita? Perbuatan kita itu nggak ada kaitannya dengan itu. Ya, perbuatan kita itu, dasar perbuatan kita itu baik lagi sesuai dengan syariat, atau yang kedua sesuai dengan hukum sebab akibat. Kalau ingin pinter, belajar. Jangan bilang begini, takdir kan biar lulus gak lulus itu di tangan Allah. Enggak. Kalau ingin pinter, belajar. Nah, jadi gitu. Belajar itu apa? Sesuai dengan syariat enggak? Sesuai. Yang kedua, hukum sebab akibat, iya. Ya, harus sesuai dengan hukum sebab akibat. Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan di area pertama. Ya, membangun pesimistis itu di area pertama seperti itu. Jangan kaitkan perbuatan manusia ini dengan takdirnya Allah. Karena takdirnya Allah itu sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Kalau dia bilang, saya ditakdirkan miskin lah, berarti dia mencuri informasi dari Lauhil Mahfuz. Dia tahu. Emang dia tahu dia miskin kan gitu. Hack dia. Gak ada yang tahu. Ya, saya ditakdirkan kaya, biar saya duduk-duduk pasti saya dapat duit. Dia nggak bisa mencuri informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdir dia kan nggak. Nah, maka dalam hal konteks perbuatan sehari-hari kita, ya perbuatan manusia ini dua itu sesuai syariat nggak sesuai. Yang kedua, hukum sebab akibatnya seperti apa? Ya itu kita harus jalankan. Ya, maka kalau hukum sebab akibat tidak dijalankan, ya itu keliru juga, nggak benar. Ya, kamu mau dagangnya di tengah hutan begini ya? Mana bisa ada yang beli kan gitu. Salah juga. Ya, ini nggak bisa dia bilang, ini kan takdir Allah, rezeki. Kalau udah rezeki pastilah nanti ada yang datang walaupun ke hutan. Nggak bisa begitu, ya. Pasti hukum sebab akibat itu harus dijalankan. Nah, kapan kodoknya Allah itu terjadi pada diri kita yang harus kita yakini?
Pertama, memang sejak awal kita yakin, oh rezeki itu memang di tangan Allah. Itu keyakinan kita, bukan dasar amal, bukan dasar perbuatan. Ya, bukan dasar perbuatan. Nah, kapan kita tahu rezeki kita seret atau enggak? Setelah kejadian. Kita sudah berusaha, ikhtiar, ternyata beda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Sama-sama pedagang, sama-sama Indomaret dan Alfamart, depan-depanan lagi kan. Rezekinya sama nggak? Ya nggak sama ya. Nah, kita bersabar ketika terjadi sesuatu yang buruk terhadap diri kita. Oh buruk ternyata nggak laku, ya kita bersabar. Ya kita bersabar. Kapan itu? Setelah kejadian. Kita tahu takdir kita setelah kejadian itu terjadi. Kita nggak pernah tahu takdir kita sebelum kejadian, nggak pernah. Itu rahasianya Allah. Makanya tadi saya sampaikan, kalau masalah perbuatan itu jangan dikaitkan dengan takdir, dasar perbuatan. Kenapa? Karena takdir itu sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi jangan bilang saya ini udah ditakdirkan miskin lah, belum kejadian kok, belum ikhtiar kok, gitu ya. Kamu udah tahu. Nah, jadi kayak saya sering menganalogkan gini biar lebih bisa dipahami. Kalau kita ikut ujian, ya, ujian tes masuk apa ya, misalnya tes masuk pegawai dan lain sebagainya, ya, itu kan kalau dari sisi bahasanya rezeki, ya, laki apa, hoki nggak hoki, gitu. Itu kan bukan sesuatu yang kita ketahui. Kita lulus atau enggak kan kita nggak tahu. Nah karena kita nggak tahu lulus apa enggak, walaupun lulus atau enggak itu kan sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita nggak tahu. Makanya dalam hal amal kita tidak menggunakan itu sebagai asas perbuatan kita. Jangan. Asas perbuatan kita itu apa? Hukum sebab akibatnya. Ya belajar. Ya belajar. Ternyata udah belajar pontang-panting, udah tahu, udah masuk semua nih ilmunya nih kepala kita. Kita sudah bisa jawab nih. Udah bisa jawab. Terakhir ternyata kita nggak bisa ngasih soal itu, apa jawaban kita itu. Kenapa? Habis waktu, padahal udah bener semua kita. Habis waktu kan gitu kan. Habis waktunya kenapa? Ya mungkin ini kita nggak tahu kan saat kejadian itu seperti apa. Ya mungkin saja kita terlalu terlena, ya kita nggak tahu, ya kita nggak, akhirnya kelewat waktunya. Nah ketika kita udah tahu, oh kita nggak lulus ternyata gara-gara ini gitu ya. Kita menyalahkan ikhtiarnya enggak. Nah, kita tahu, kita bersabarlah. Mungkin ada kesempatan yang lain. Ya itulah. Nah, itu orang Islam tuh begitu tuh. Enak kan? Jadi nggak langsung, wah kita mencak-mencak ini gara-gara teman saya nih pakai dukun katanya. Dia nggak ikhtiar tapi dapat dia. Dia jangan-jangan pakai dukun. Dan dia udah dengan teori itu sering dipakai. Untung aja kalau saya ini masih untung kalau waktu untung kaki saya yang patah kaki saya. Kalau misalnya kena di badan, bisa mati ya. Untungnya banyak Pak. Prinsip orang kita. Kalau kayak gini kadang-kala atau mungkin sering usaha yang tidak sesuai syariat itu hasilnya bisa lebih baik daripada yang ya istilahnya yang curang lah gitu. Lebih baik daripada yang sesuai. Bisa. Ya. Jadi orang nyuri tapi lebih kaya daripada orang yang dagang. Bisa. Kenapa? Karena yang namanya rezeki tadi ya itu tidak itu istilahnya keputusannya Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada siapapun, dia kafir, dia beriman, ya. Ya jadi dia itu adalah kasih sayangnya Allah kepada seluruh manusia. Ya, yang bisa jadi memang diberikan kepada orang yang taat, yang nggak taat, ya, diberikan kepada yang kafir, yang beriman, ya bisa seperti itu. Lalu yang kedua, yang kedua, dari sisi aspek sebab akibat, ya, memang itu adalah cara yang menghantarkan juga, ya. Jadi cara itu kan bisa banyak, ya, untuk memperoleh harta itu kan bisa banyak, bisa dengan yang halal, bisa dengan yang haram, Jadi ketika dia mengambil jalan yang haram dan itu juga masuk kategori hukum sebab akibat dan berkesesuaian dengan rezeki yang Allah tetapkan, dapat dia. Ya. Berjodoh. Sesuai.
Jadi maka tadi saya bilang, orang nyuri itu ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Sama dengan orang yang berdagang, ada yang berhasil juga nggak ada yang nggak di area yang kedua. Tapi kalau landasan perbuatan, apa yang kita gunakan untuk action gitu ya, nah itu bukan di yang kedua, yang pertama ini, ya harus yang pertama. Nggak usah dikaitkan dengan rezeki, ya nggak usah. Kenapa? Kalau saya bilang tidak usah dikaitkan dengan rezeki, di tangan Allah dan tidak kita ketahui, itu gaib buat kita. Ya. Nah, perbuatan gimana cara menjalankan perbuatan sehari-hari? Ya udah diselesaikan apa enggak? Hukum sebab akibatnya seperti apa? Ya itu kita jalankan. Ya itu kita jalankan. Ya. Jadi kesimpulannya begini Pak Ustaz. Maaf saya potong sedikit. Ya. Jadi bahasa orang bilang pintu rezekinya ditutup Allah tuh nggak ada sebenarnya Pak Ustaz ya. Nggak ada. Cuman itu hanya bahasa ungkapan aja lah. Mungkin rezekinya lagi ditutup Allah kali. Bahasanya begitu. Padahal tidak seperti itu kan Pak Ustaz. Allah tidak akan pernah menutup pintu rezeki umatnya kan Selama masih hidup. selama masih hidup. Ya. Itu ininya saya jadinya. Karena kan kadang kasihannya orang yang mungkin rezekinya ditutup Allah. Mungkin dia lakukan pekerjaan gini kan. Tentu mati dia. Ya kan ada yang seperti itu Pak Ustaz. Oh ini karena dia jahat sama orang tuanya, jadi rezekinya ditutup Allah. Bisa seperti itu. Ya, sebenarnya kalau masalah yang dimaksud itu mungkin istilahnya keberkahan rezeki ya, keberkahan. Jadi beda dengan rezekinya itu sendiri. Jadi maksud keberkahan rezeki itu ada orang yang mungkin hartanya banyak, tapi keberkahan dari harta yang banyak itu bisa dibilang sedikit. Ada orang yang hartanya sedikit, tapi keberkahan dari rezeki yang dia miliki itu juga besar. Jadi Rasulullah pernah sampaikan bahwasanya 1 dinar itu bisa mengalahkan 10 dinar. Ya, apa maksudnya? Maksudnya itu begini, ada orang mungkin punya ribuan dinar. Dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala cuma 10 dinar. Namun ada orang yang punya 2 dinar. Lalu dia berinfak 1 dinarnya untuk dirinya. Lebih utama yang mana? Lebih utama yang 1 dinar itu tadi. Maka tadi saya sampaikan, rezeki orang mungkin sedikit cuma 2 dinar. Tapi keberkahan dari rezeki yang dia miliki itu lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Maka kita meminta kepada Allah untuk ditambahkan rezeki ya. Itu sebenarnya adalah terkait dengan salah satunya itu adalah keberkahan dari rezeki yang kita peroleh. Ya. Tapi kalau ditanya misalnya emang sing tanya ya, takdir bisa berubah nggak? Jawaban saya tidak. Takdir itu tidak berubah. Allah Maha tahu ya. Allah Maha pengatur ya. Allah sudah atur semua itu sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bilang begini, kamu berusaha ya, insya Allah takdir Allah berubah. Enggak, takdir Allah enggak berubah. Takdir Allah enggak berubah. Tetap ya begitu-begitu saja. Mati ya misalnya ya, contoh kematian. Kalau kita umurnya 50, ya 50 itu pasti mati kita. Ya mau kita kemana pun juga pasti mati. Karena apa? Itu udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan dalam sebuah hadis disebutkan panjang umur. Panjang umur itu apa maksudnya? Keberkahan dari umur. Keberkahan dari umur. Jadi orang itu yang berkah umurnya itu kan kapan? Kalau dia gunakan umurnya itu untuk ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena umur yang sebenarnya itu adalah umur yang kita gunakan untuk kebaikan. Itu umur yang sebenarnya. Semakin banyak kita menggunakan umur kita untuk kebaikan, semakin panjang umur kita. Ya, kan begitu. Nah, sedangkan orang-orang yang mungkin sampai umurnya ratusan tahun, tapi dia tidak memanfaatkan umurnya dengan baik, itu sebenarnya umurnya pendek. Ya, pendek. Makanya yang dimaksud dengan panjang umur itu adalah keberkahan dari umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wilayah ikhtiarnya manusia. Ya, tapi kalau misalnya umurnya itu sendiri, ajalnya itu sendiri, memang nggak bisa maju, nggak bisa mundur.
idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, apabila datang ajal maka tidak bisa dimundurkan sedikit pun dan juga tidak bisa dimajukan. Nggak bisa dinego. Nggak bisa dinego. Ya. Jadi ya begitu. Cuma ya tentu kita bisa ya memanjangkan umur kita dengan cara apa? Keberkahan dari umur yang kita miliki. Ya apalagi ya kemarin ya mungkin bulan lalu ya saya sampaikan ya banyak amal-amal yang sebenarnya tadi apa? Pahalanya itu terus menerus. Ya. Nggak berhenti pahalanya. Ya, kenapa? Karena dalam surat Yasin ayat 12 itu Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum." Jadi Allah mencatat kebaikan seseorang, bukan hanya kebaikannya itu sendiri, tapi asarnya. Asar itu jejak yang ditinggalkan. Apa? Legasinya. Jadi ada jejak yang ditinggalkan atau terjadi ketika kita melakukan perbuatan. Ya amal jariah kan begitu. Amal jariah itu ya kita nyumbang buat masjid. Masjidnya dibuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin nyumbang keramik ya, mungkin nyumbang tembok kan gitu. Dipakai terus itu. Maka itu kan menjadi amal jariah, amal yang mengalir. Kenapa? Ya karena dia bukan hanya beramal saat itu, tapi ada dampak yang ditimbulkan dari amal itu. Apa? Ya bangunan itu. Nah itu mengalir pahalanya. Ya. Itu jejak asar yang ditinggalkan dari perbuatan manusia. Oh panjang umurnya. Kenapa? Kan terus mengalir tuh. Pahala yang mengalir. Ya, au ilmun yantafa'u bi. Ya, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu nih ya. Terus kita bikin konten. Dipakai ilmu kita itu sama orang. Makanya kalau bikin konten jangan joget-joget. Joget-joget kan nggak dipakai. Bukan ilmu gitu. Ya mungkin kita punya ilmu di bidang kesehatan ya, kita upload di YouTube kan gitu kan. Orang banyak ngelihat ya, orang bisa memanfaatkan kan gitu kan. Nah itu juga masuk kategori yang mengalirkan pahala buat diri kita. Ya. Nah, gimana? Bikin konten kita ya, masing-masing ya, masing-masing ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu awaladin soleh yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa? Yang bikin soleh itu besar peran dari orang tuanya. Wong dia dari kecil diasuh orang tuanya. Ya. Ya. Yang nyuruh dia ngaji ke masjid juga orang tuanya. Ya. Yang nyuruh dia sekolah juga orang tuanya. Yang membiayain dia sekolah juga orang tuanya. Ya, itu jejak yang kita tinggalkan pada anak kita. Jejak apa? Jejak baik. Maka kalau dia jadi anak soleh, mendoakan orang tuanya, itu mengalirkan pahala buat orang tuanya. Nah itu yang tadi saya sampaikan, itu adalah keberkahan dari umur. Ya, keberkahan dari umur. Ya, panjang umur kita ya, melebihi umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu bisa ribuan tahun gitu ya. Umurnya ya, kita ini 60 tahun ya. Umat-umat terdahulu kan ratusan tahun ya. Nah jadi tidak ada apa namanya tadi ya, balik tadi ya, sebenarnya takdir itu tidak berubah ya, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi tentu takdir itu bukan terkait dengan landasan amal perbuatan manusia, enggak. Jadi ketika Rasulullah menggaris itu ya, orang itu kata Rasulullah sudah ditetapkan nasibnya, masuk surga apa masuk neraka. Nah benar itu tadi Pak Ahmad itu. Ada pertanyaan pasti gini, loh kalau begitu ya udah nggak usah beramal kan? Ya kan nggak usah beramal kalau gitu. Kalau ditetapin semua gitu ya. Nah orang masuk surga, masuk neraka itu rahasianya Allah, kita nggak tahu. Tapi memang sudah ditetapkan. Udah ditetapkan. Iya. Kan Allah Maha tahu. Kita ini Pak ya, mau melakukan apa besok Allah udah tahu. 2 hari lagi Allah tahu, 3 hari lagi Allah tahu. Maka Allah tetapkan manusia itu nasibnya di mana, di surga apa di neraka. Tapi itu semua pengetahuan Allah, gitu loh. Jangan kita itu mencampur adukan dengan apa yang harus kita lakukan di dunia. Kenapa? Kan kita nggak tahu kita bakal apa nanti ya.
seminggu lagi kita bakal apa, kita nggak tahu sebenarnya. Ya, tapi Allah udah tahu, gitu. Nah, lalu pengetahuan Allah itu, ya, itu adalah rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak tahu. Nah, kalau kita beramal pakai apa? Balik lagi, ya udah sesuai syariat aja, gitu. Nggak usah mikir ke sana, gitu ya. Saya pernah dapat penjelasan Pak, mengenai perbuatan manusia yang mengenai ketetapan, terutama takdir. Ya, memang saya juga agak terheran-heran pada saat itu ya penjelasannya gitu. Lalu Ustaz menyampaikan bahwa sebab akibat tidak terkait dengan takdir. Malah penjelasan yang saya dapat sebelumnya ini sebab akibat, dia tidak menyebut sebab akibat, dia hanya menyebut jika maka. Jadi segala sesuatu, dan kata Ustaz, ujungnya sudah takdir dan tidak bisa berubah, dan apapun sudah ditakdirkan. Jadi jika maka, jika kamu melakukan ini, takdirnya ini. Jika kamu melakukan ini, takdirnya ini. Sampai dengan surga neraka gitu ya. Kalau kamu melakukan maksiat terus, maka takdirnya ini. Kalau masuk juga dalam hal mencari rezeki. Dan rezeki juga sama. Kalau kamu memang rajin, rajinnya itu kamu juga mencari silaturahim kemana-mana, ketemu ke tempat orang. Misalnya kita mau ketemu tempat, misalnya saya mau bilang kesehatan, ya saya kalau buru-buru kesehatan tentunya saya akan lebih mudah mendapat rezeki dibanding saya ke properti gitu. Nah itu sesuatu dikaitannya bukan sebab akibat, tapi jika maka penjelasannya seperti itu. Dan saya pikir pada saat itu saya, oh iya juga, jadi segala sesuatu memang ya sudah selesai ditakdirkan. Mau merubah tidak merubah tergantung apa yang kita lakukan, itu takdirnya itu. Lakukan A, takdirnya A. Lakukan B, takdirnya B. Terus. Jadi takdir itu memang sudah tergariskan gitu. Dan seperti penjelasannya pada saat itu gitu. Memang pada saat itu ya, penjelasannya yang bukan ya mengerti agama juga, tapi seorang motivator gitu ya. Motivator menjelaskan seperti itu supaya orang terpacu bahwa yang kaya miskin ya tergantung apa yang kamu lakukan gitu, karena takdirnya sudah ada. Ya, dia tidak bicaranya hanya umat manusia. Itu satu. Terus yang berikutnya ini saya tadi kan Ustaz menjelaskan misalnya hidup mati, rezeki kan sudah ditetapkan, termasuk tadi ada yang belum sempat masalah jodoh gitu ya. Nah jodoh sering diolok-olok nih. Misalnya ada orang yang sampai tua dan bahkan sampai mati itu belum dapat jodoh. Nah dia bilang diolok-olok ini, Pak jodoh lu udah mati gitu. Harusnya jodoh pada saat umur 20 sebelum sempat kawin jodoh lu udah mati gitu. Jadi kalau nggak kawin gitu. Nah kira-kira penjelasannya gimana tuh? Nah, itu apa olok-olok denger saya. Ya tadi 2 poin itu tadi. Ya, jika maka tadi Ustaz bilang sebabnya tidak menyebutkan tapi lebih menyebut jika maka gitu. Jadi ya memang sudah. Jadi begitu orang lahir sampai mati takdirnya sudah ada gitu, disiapkan semuanya. Kalau melakukan ini takdirnya ini, melakukan ini takdirnya ini, melakukan ini hasilnya ini kayak gitu kan. Itu kira-kira gimana? Saya udah cukup lama, akhirnya saya coba praktekkan kayak gitu. Ya banyak, ya memang begitu gitu. Kalau saya melakukan ini pasti hasil ini gitu ya. Melakukan ini ya hasil ini gitu ya. Gitu kan. Ya memang agak membingungkan ya. Jadi memang pembahasan panjang, cuma saya coba untuk sederhanakan kan. Intinya gini Pak, ada hukum sebab akibat yang mutlak ya, hukum sebab akibat yang mutlak. Jadi kalau api kita taruh kertas kebakar ya, jadi ada oksigen di sana, kalau nggak ada oksigen mati airnya apinya kan. Nah itu kebakar, itu hukum sebab akibat yang mutlak ya. Ada juga hukum sebab akibat yang muqayyadah istilahnya. Muqayyadah itu apa? Biasanya akan berhasil, tapi tidak selalu. Biasanya berhasil, tapi tidak selalu. Nah, yang muqayyadah ini sebenarnya penjelasan tentang bahwasanya di sana ada unsur takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh begini Pak, betul tadi kalau misalnya jika maka itu ada yang mutlak gitu ya, ada yang mutlak. Kalau kita ingin mindahin meja atau kursi, angkat, pindah dia. Itu jika maka, betul Pak. Tapi ada jika maka yang tidak mutlak. Jika maka yang tidak mutlak. Kenapa? Karena jika maka ini sifatnya biasanya, tapi tidak selalu. Nah, jadi ada yang seperti itu.
Kalau tadi coba pakai pendekatan bahasa itu ya. Ada yang biasanya tapi tidak selalu. Apa itu contohnya? Rezeki. Rezeki itu masuk kategori hukum sebab akibat yang jika maka tapi tidak selalu. Ya, jika maka tapi tidak selalu. Nah, orang dagang ya biasanya dapat untung, tapi tidak selalu. Kenapa kok tidak selalu? Karena di sana ada unsur kodoknya Allah, yaitu namanya ar-rizqu, rezeki. Nah, kalau dalam perdagangan begini kan, ada ilmunya supaya laku seperti apa sih? Apakah dagangannya harus bagus? Ya, jika dagangannya bagus pasti laku gitu. Kalau memang supaya orang beli ya informasiin ke orang-orang ya pasti kebeli gitu kan. Nah, jika makanya pada saat itu memang konteksnya bukan lagi bicara agama, memang lagi bicaranya motivasi di situ. Betul, bahwasanya di sana ada jika maka, tapi tidak selalu. Kalau selalu Pak, pasti semua orang melakukan itu berhasil. Tapi kan pasti ada yang nggak berhasil kan? Mau dianalisis seperti apa ya? Ada saja orang-orang yang meleset dari jika maka seperti itu. Maka tadi saya sampaikan ada memang jika maka yang pasti. Nah kalau jika maka itu sifatnya pasti, itu biasanya memang saintifik dia seperti itu. Pembakaran tadi ya, dia terbakar itu udah nggak bisa berubah, itu memang itu hukum alamnya memang seperti itu. Allah ya sudah menetapkan yang namanya qadar. Nah, qadar itu khasiat dari benda-benda. Kalau hilang itu berarti mujizat. Terjadi pada diri Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, itu terjadi pada diri Nabi. Tapi khasiat aslinya itu terbakar. Nah itu namanya khasiatul asya atau qadar. Ya, itu nggak bisa lepas tuh. Nah, namun ada yang jika maka tapi sifatnya biasanya, ya, tapi tidak selalu. Nah, kalau sudah bicara biasanya tidak selalu, di sana ada unsur qadar. Contoh Pak, orang sakit nih ya, mungkin 80% sembuh pakai obat tersebut, tapi ada orang yang nggak sembuh, bahkan mati. Ya. Tadi saya bilang ini biasanya, ya biasanya kalau pakai obat ini sembuh. Tapi ternyata tidak selalu. Ada orang yang pakai obat ini tapi tidak sembuh. Nah, kenapa kok tidak sembuh? Karena ada unsur kodok, ada unsur takdir. Ada unsur takdir. Jadi yang 20% ini takdirnya memang meninggal, takdirnya memang tidak sembuh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, baik itu hukumnya sebab akibat yang mutlak, yang pasti, ataupun hukum sebab akibat yang terbatas, maksudnya terbatas itu ada unsur kodok. Gimana kita af'al perbuatan kita, tetap dua-duanya harus kita lakukan. Tapi untuk yang wilayah yang pertama, yang mutlak itu, yaitu berarti kalau menyimpang itu namanya mukjizat. Ya, mukjizat kalau terjadi pada diri Nabi. Ya, orang dibakar nggak mempan, wah itu mukjizat kalau pada diri Nabi. Kalau bukan pada diri Nabi, orang dibakar nggak mempan, sihir kan gitu. Santet kan gitu kan. Yang ilmu kebal kan gitu kan. Itu di luar hukum sebab akibat. Tapi tidak berubah hukum sebab akibat itu. Nah, ada yang muqayyadah. Istilah muqayyadah itu apa? Ada unsur itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jika maka dalam kondisi seperti itu, Pak, jika maka tetap harus dilakukan. Jadi untuk penjualan ini bisa laku, itu harus tetap dilakukan tuh, nggak boleh keluar dari situ. Tapi kalau ada orang-orang yang dalam tanda petik tidak sesuai dengan jika maka yang seperti itu, nah itulah di sana ada kodoknya Allah, ada ketetapan Allah. Dan orang yang seperti itu nggak usah pusing, karena itu sudah dia harusnya bersabar. Nah kalau nggak ada seperti itu, Pak, semuanya dimasukkan ke yang mutlak nih, bahaya. Mutlak semua pokoknya kalau rumusnya kalau begini lu pasti berhasil. Enggak. Ya kalau dimutlakan semua ya nggak bisa. Kenapa? Karena memang ada yang unsur kodoknya Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Kalau api memang betul pasti terbakar dah, pasti terbakar. Itu pasti memang karena itu mutlak.
Tapi jangan dimutlakan semua, ada yang tidak mutlak kalau dia sudah ada unsur qadha-nya Allah. Ya. Tadi ya, makanya itu kalau di dalam kitab Fiqhul Islam itu yang jika maka tapi tidak selalu, itu namanya istilahnya itu halah. Halah itu biasanya terjadi seperti ini, tapi kok menyimpang, yaitu qadha-nya Allah sudah berbeda. Ya. Saya ingat Pak ya. Jadi ada saudara saya itu punya kemampuan untuk jualan nasi uduk ya, bikin nasi uduk yang sangat enak. Dan dia juga suka membagi resepnya itu ke orang lain. Bahkan sampai dia bilang begini, kalau mau ditinggal tempat tinggal dia, praktekin tuh persis seperti yang saya punya. Beberapa orang Pak jualan juga persis Pak. Makanannya itu persis nasi uduk seperti yang dibuat itu ya. Bahkan ada yang mungkin berkali-kali nyobanya ya sampai persis. Tapi semuanya gagal. Nah kalau jika maka itu mutlak semua, harusnya berlaku dia juga laku gitu kan. Itu yang tadi saya bilang, jika maka tapi itu sifatnya biasanya. Ya, biasanya, tidak mutlak. Nah, cuma dalam konteks amal, baik yang mutlak ataupun yang biasanya, itu wajib kita tetap jadikan sebagai acuan. Walaupun itu hanya biasanya kalau dagang seperti ini, itu bakal laku. Tetap kita lakukan seperti itu. Ya, bukan lantas menyurutkan semangat kita untuk melakukan itu. Jangan. Kenapa? Karena memang perintahnya. Kayak tadi Pak, ikat. Biasanya kalau ada ikat, nggak bakal lari. Jangan-jangan ada onta yang kuat, dia lari walaupun diikat gitu. Bisa nggak? Bisa. Tapi dari sisi ikil bahwa kita ikat onta itu harus kita jalankan. Nah, jadi begitu. Terus yang kedua, takdir itu tidak berubah. Takdir itu tidak berubah. Itu sudah ilmunya Allah. Jadi Allah itu nggak akan meleset. Allah itu maha tahu manusia itu mau apa. Makanya Allah sudah tetapkan tuh di awal. Ya, dah ditulis di Lauhul Mahfuz, orang ini celakanya begini, itu diterapkan semua. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Allah tuh tahu manusia bakal lalai di jam sekian ya, sehingga tabrakan. Allah tahu. Ya. Nah, lalu gimana nih manusia nih harus hati-hati. Ya, tetap harus hati-hati. Ya. Ya, bukan berat. Jadi pengetahuan Allah ini tidak diketahui oleh manusia. Sehingga kalau mau dibilang ya sudah, pengetahuan Allah yang tidak diketahui oleh manusia ini tidak perlu dijadikan sebagai dasar melakukan perbuatan. Kenapa? Karena manusia nggak tahu. Ya, masa manusia beramal dengan sesuatu yang tidak diketahuinya? Dia bilang rezeki saya seret, lah dari mana dia tahu? Belum berusaha, gitu. Belum terjadi, gitu ya. Belum terjadi, belum dilakukan sama dia. Kok dia bisa bilang seret? Kalau saya nggak laku, kalau saya jualan pasti nggak laku deh. Nah dari mana dia tahu rezeki itu? Dia nggak tahu rezeki itu di tangan Allah. Kita tidak mengetahuinya. Ya, baru kita bisa terjadi nih. Saya udah bikin rancang nih ya, jualan saya ini persis dengan si A itu. Saya udah dikasih ilmunya nih. Ya, rasanya sama, pelayanannya bahkan punya saya lebih baik, pemasarannya lebih baik punya saya. Ya, saya pasarkan begini dan begitu. Ternyata nggak berhasil. Itu rezeki. Ya, arisku, dia sabar. Oh ya, sabarlah. Ya, belum waktunya, belum rezekinya. Ya, Allah tetapkan rezeki buat saya. Dia tetap berusaha, tetap dong. Dia tetap berikhtiar. Kenapa? Karena ikhtiar itu memang harus dilakukan oleh manusia. Bukan sesuatu yang ditinggalkan, nggak boleh. Ya, tinggal dia berpikir, oh, jangan-jangan nih ya, jangan-jangan nih, ya mungkin tempatnya belum, bukan tempat yang strategis nih. Kita cari lagi nih, kita survei nih, mana yang tempat lebih strategis. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, tapi kita nggak tahu. Ya, namanya tadi biasanya tapi tidak selalu. Saya pakai bahasanya Pak Agus ya. Jika maka tapi tidak selalu. Tapi ada jika maka yang selalu. Memang betul. Ada jika maka yang selalu. Nah, jika maka yang selalu ini biasanya hukum sebab akibat yang kalau dalam bahasa kitab Ilmu Islam itu disebut dengan istilah qadar. Itu selalu. Jadi kalau kita
taruh ada api, kasih air, mati tuh. Nah itu jika maka yang selalu. Tapi kalau ada kebakaran ya siram pakai air. Ya. Nah, jangan ditiup. Ditiup katanya. Kenapa? Karena saya bisa takdirnya Allah tahu gitu ya. Kalau ditiup dia mati. Enggak. Takdir Allah, qadarnya Allah terkait dengan hukum sebab tidak berubah kecuali ada pada diri Nabi. Itu Allah angkat khosyat Asya itu, khosyat dari api membakar kepada Nabi Ibrahim. Nah, itu udah mukjizat namanya. Terkait tadi memang masih ada lagi penjelasan tambahannya. Ya, dibilang juga rezeki itu berbanding lurus dengan usaha. Nah, berbanding lurus dengan usaha. Kalau usahanya gini, ya rezekinya seperti itu. Dan ada tambahan yang berikutnya lagi, kalau rezeki itu satu-satunya perbuatan yang memang yang sudah dijamin sama Allah, yang selama orang itu masih hidup, ya rezekinya ada gitu. Nah, bagaimana mencarinya? Ya berbanding lurus dengan usahanya. Gitu. Nah, itulah kaitannya. Itu tidak berlaku umum. Tidak selalu. Ada orang yang ya kan kalau di buku Poor Dad Rich Dad ya. Jadi ada orang Pak ya yang mungkin dia tidak berusaha apapun ya. Tapi dia mendapatkan rezeki itu. Ada anak kecil ya, bahkan anjing tuh, di mana dia kemarin? Anjing dapat warisan katanya. Memang berbeda sih konteks waktu penjelasannya, situasinya memang berbeda. Itu dalam rangka memberikan motivasi sih. Jadi arahnya memang ke sana. Ya, sebenarnya kalau mau ngasih motivasi itu lebih tepat kalau dia mengatakan bahwasanya dalam hal amal perbuatan ya itu tidak dikaitkan dengan sesuatu yang gaib yang itu memang berada di dalam rahasianya Allah. Nah, itu lebih tepatnya. Kalau kita beramal ya sudah, hukum sebab akibatnya apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena ini memang hukumnya, namanya ini adalah biasanya seperti ini akan menghasilkan. Dan ini di wilayah ikhtiar ini di wilayahnya manusia. Jadi memang seperti Pak Armada tadi sampaikan ya. Jadi kalau sudah kayak divonis ya, rezekinya memang udah begitu ya, ngapain gitu. Ya memang ada kesan kalau ini disambungkan Pak. Kalau disambungkan nih antara perbuatan manusia dengan qadha-nya Allah Subhanahu wa taala ini disambungin. Nah, ada peluang untuk miss dalam memahami. Ya. Missnya itu gimana? Ayo dikaitkan. Oh, kalau begini ya ada tadi ya, ada kelompok orang yang akhirnya malas. Ya, kenapa? Karena ya udah takdirnya begini. Ya begitu ya. Nah, ini ya kalau dikaitkan seperti itu. Harusnya nggak dikaitkan, Kaitkan kenapa kok nggak dikaitkan tadi ya? Argumentasinya bahwa ini adalah perkara yang menjadi rahasia Allah, kita tidak mengetahuinya. Sehingga dalam hal amal tidak boleh kita mengkaitkannya sesuatu yang tidak kita ketahui. Kematian misalnya ya, kematian. Mungkin yang paling ekstrim contohnya yang baik-baik itu kematian. Ada orang sakit ya. Kita nggak bisa bilang ya sudahlah itu takdirnya dia mati nih. Padahal mati atau tidak kan tidak kita ketahui kan. Karena kita tidak ketahui dia bakal mati atau tidak, maka ajal yang merupakan takdir dari Allah tidak boleh dijadikan sebagai landasan kita untuk beramal, nggak boleh. Ya. Tapi apa landasan beramal itu? Ya sudah dia obati. Ini loh dok, ini kalau sakitnya paru-paru ya kayak gini nih obatnya nih, udah kamu minum aja. Ya, ada yang sembuh, ya mungkin 80% dengan obat itu sembuh. Tapi ada orang yang nggak sembuh. Ya, bahkan meninggal. Nah, yang begitu dia meninggal baru kita tahu Pak. Oh iya, emang udah ajalnya. Baru tahu kita kapan? Kalau sudah kejadian. Tapi belum kejadian kita nggak tahu. Makanya dalam hal konteks sebelum kejadian, ya kita harus ikhtiar. Ya, kenapa? Karena itu semua tidak diketahui oleh kita takdir kita itu. Ya. Nah, tapi kita harus punya keyakinan di saat yang sama. Kita harus punya keyakinan bahwasanya Allah telah menetapkan kodoknya, ketetapan buat kita, sehingga kita bertawakal,
kita serahkan urusan kita kepada Allah. Menyerahkan urusan kepada Allah bukan menyerah, bukan kita diam, bukan. Itu adalah kekuatan iman yang kita miliki sehingga kita memiliki keyakinan itu. Jadi kayak begini Pak. Jadi ketika Muhammad Al-Fatih mau menaklukkan Konstantinopel, ya dia sudah punya keyakinan bahwa dia bakal berhasil. Ya, dia punya keyakinan itu. Ya, dia punya keyakinan itu. Ya, sehingga dia berupaya keras ya untuk melakukan perbuatan yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Gitu kira-kira begitu. Ya, jadi antara ikhtiar dengan keyakinan, ya dia serahkan urusannya kepada Allah, itu bareng. Ya, sehingga tadi orang Islam punya semangat. Ya, orang Islam punya semangat. Dia bekerja, ya dia juga beribadah, ya dia juga bersabar, dia juga bersyukur gitu ya. Dalam saat yang sama itu, wah itu jadi kekuatan itu Pak. Jadi kekuatan. Ya, dia juga tidak mudah stres, ya, tapi dia bangkit lagi kan gitu. Dia bersabar. Ya, tadi dia juga tidak sombong kan gitu kan. Ketika dia mendapatkan banyak rezeki, nah dia nggak sombong, nggak bilang ini mah semua karena saya. Jadi tidak ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Enggak sombong dia. Nah, itu orang Islam itu hebatnya ya. Nah, sehingga kita enak ya. Bukan menjadi orang-orang yang sombong dengan apa yang dia peroleh kan. Dan kita juga bukan orang yang stres karena kita punya kesabaran ya untuk menghadapi itu, karena kita punya keyakinan bahwa itu semua datang dari Allah. Ya. Ya, mungkin seperti itu ya konsepnya ya. Jadi memang agak susah Pak memahaminya. Saya juga Iya makanya gini. saya bilang aduh gimana ya. Tapi menarik itu Pak, tema yang menarik ya. Memang. Karena kalau penjelasan yang saya pernah dengar itu kira-kira pemahamannya ada yang salah nggak tadi ya? Kalau penjelasan seperti tadi gitu ya, yang tadi saya utarakan ke Ustadz gitu. Ya saya kan jadinya punya perbandingan. Pada saat itu saya nggak punya perbandingan karena konteksnya bukan kajian agama gitu ya. Dan kajiannya ada salahnya berbeda gitu. ya tadi seolah-olah perbuatan manusia yang menentukan takdir manusia. Ya. Pokoknya kalau takdir itu mengikuti perbuatan manusia. Salah beda. Iya sih, konteksnya bukan mengikut manusia, memang sudah disediakan gitu. Kalau mungkin hasilnya udah pasti itu. Makanya kalau memang nggak rajin ya hasilnya juga nggak rajin gitu. Gitu. Ya. Bukan manusia, memang sudah ditetapkan gitu. Ya, kalau itu tadi pembahasannya itu adalah biasanya Pak ya. Kalau saya biasakan biasanya atau jika maka tapi tidak selalu. Ya, dalam konteks yang rezeki, kematian ya. Nah, itu jika maka tapi tidak selalu. Ya. Ada juga tadi yang memang jika maka itu ya. Nah, jadi mungkin perlu diperbaiki dari sisi redaksinya. Ya, kalau itu konteksnya rezeki ya, perbuatan manusia tadi itulah jika maka tapi tidak selalu. Cuma memang kalau dibilang jika maka tapi tidak selalu, seolah-olah wah menurunkan semangat. Jadi menurunkan semangat kan, wah jika maka. Tapi kalau itu jika maka ini pasti kan semangat kan gitu kan. Jadi kalau bagi bahasa motivator itu tidak ada tapi gitu ya, tidak ada tapi. Harusnya tetap ada tapi ya. Jika maka tapi tidak selalu ya. Kalau dalam urusan rezeki itu ya, memang biasanya kalau begini akan menghasilkan. Ya. Ya begitu, Pak. Iya. Kasih tahu. Pak. Cukup. Ya. Mungkin untuk kajian kita kali ini dicukupkan sekian. Semoga menjadi semangat buat kita semua dan ada banyak manfaatnya untuk kita semua. Dengan ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.